Ini juga Bapak Ibu ya, hadis ini memberitahukan kita bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Rasulullah itu tidak mencela Bapak Ibu, tidak memukul dan tidak berkata kasar kepada seseorang yang beliau didik, kepada para sahabat. Kejadiannya apa? Nah, ini contohnya hadis ini. Ketika seorang sahabat bersin di waktu sholat, hadis bersin Bapak Ibu ya, lalu di sampingnya mengatakan yarhamukallah. Sekarang boleh nggak Ibu kita bilang demikian? Orang bersin, terus kita bilang yarhamukallah. Boleh tidak? Saya bersin sekarang nih. Lalu kemudian ibu bilang yarhamukallah. Boleh tidak? Boleh. Tapi di waktu sholat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Makanya sesuatu harus diletakkan pada tempatnya. Itulah agama Bapak Ibu. Yarhamukallah kan baik, kita ngedoain orang. Tapi tidak boleh ketika waktu sholat. Lalu kemudian ketika sahabat Bapak Ibu yang mengatakan yarhamukallah ini, sahabat-sahabat yang lain itu memandang orang ini yang bilang yarhamukallah. Apa katanya? Langsung celaka. Kenapa kalian melihat saya? Sahabat yang lain tidak nimbal. Mereka hanya memukul paha mereka saja. Akhirnya diam. Setelah selesai Bapak Ibu, ya, setelah selesai sholat, Nabi langsung menghadap kepada jamaah yang tadi yang sholat, yang satu orang yang mengatakan yarhamukallah. Apa kata dia? Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang sebaik Nabi memberikan pelajaran, memberikan nasihat, mengoreksi seseorang daripada beliau. Bayangin Bapak Ibu, sahabat mah pasti kan kesel. Tapi Nabi hanya bilang, kita ini sedang sholat, dan di dalam sholat itu tidak boleh ada ucapan kecuali apa Bapak Ibu? Takbir, lalu kemudian apalagi? Tahmid, lalu kemudian tasbih, lalu kemudian baca Al-Quran. Maka di dalam sholat tersebut kata Nabi ya, tidak boleh ada yang berkata kecuali bacaan tasbih, terus takbir, terus bacaan Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang nggak boleh. Kalau melihat boleh nggak? Boleh kalau urgent Bapak Ibu, kalau kita diperlukan. Bahkan bergerak juga boleh kalau itu urgent. Ibu kalau ada ular di depan, masa ibu nggak bergerak? Ibu pokoknya kalau ada ular lagi sholat, loncat Bapak Ibu, langsung aja loncat. Pergi langsung tanya Pak RT atau tetangga yang terdekat. Tapi udah 3 rakaat misal. Nanti ibu sambung lagi 1 rakaat. Yang 3 rakaat itu sah Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah, itu kita ambil dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlak beliau yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana pada hari ini sulit untuk kita terapkan. Tidak semua Bapak Ibu akhlak Nabi bisa kita terapkan, nggak bisa. Tidak semua ucapan-ucapan Nabi bisa kita lakukan, tidak. Yang soheh-soheh saja banyak di antara kita tidak melakukan. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang dimana tidak ada dasar dari Nabi? Paham ya? Kita lanjutkan 70 berapa? 707 silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kami hingga membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, di sini disebutkan hadis ini telah dicantumkan secara lengkap di dalam bab perintah untuk tetap menjaga kebiasaan baik. Ini sudah ya, saya ulangi sedikit, hadisnya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nabi bersabda, jangan kalian seperti si fulan. Kenapa? Yang tadinya dia sholat tahajud, lalu kemudian pas kesini nggak tahajud lagi. Nah, kata Nabi itu hadisnya Bapak Ibu ya, kita ulangi sedikit saja. Karena di sini tidak disebut ulang, hanya dicantumkan hadis ini pernah dibahas dalam bab tetap menjaga kebiasaan baik. Nah, hadisnya adalah Nabi bersabda, jangan kalian seperti si fulan, karena
si fulan itu yang tadinya dia rajin tahajud, lalu kemudian sekarang mah tidak. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kita rajin baca Al-Quran tadinya. Lalu kemudian karena keseringan kita keluar-keluar ke kafe misal ya, atau arisan setiap hari, atau ngumpul-ngumpul nunggu anak sekolah, akhirnya setelah sholat maghrib kita tidak baca Quran lagi. Itu bisa jadi disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga hati kita jadi malas untuk baca Quran. Bacalah Quran Bapak Ibu ya. Kalau tidak sehari ya sekali dalam 2 hari. Kalau enggak juga ya minimal sepekan sekali ini kita setiap Jumat Ibu bacakan sehalaman-sehalaman. Nah, jangan sampai tidak sama sekali. Itu ya nasihat Nabi kepada para sahabat. Baik, kita lanjutkan pembahasan bab 92. Kewibawaan dan ketenangan. Silakan dibaca hadisnya Ibu Ertin. Ya, 708. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya nanti kalau muludan bahasnya hadis ini juga Bapak Ibu. Kata Siti Aisyah ya, beliau tidak pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan apa ya, langit-langit yang di dalam teh gini Bapak Ibu ya. Akan tetapi beliau hanya tersenyum saja sampai kelihatan gigi seri beliau. Pernah Rasulullah terbahak, tapi nggak nyampe seperti kita Bapak Ibu, kelihatan sampai langit-langit ini apa Bu, yang sampai yang di sini itu Bu kelihatan kan ada. Rasulullah mah tidak Bapak Ibu. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak pernah tertawa, tidak. Tapi beliau mah anggun Bapak Ibu, anggun. Beliau mah Masya Allah. Ada seorang sahabat juga melihat Nabi ya, ketika bercanda dengan sahabat yang lain, atau bahkan mendengarkan jawaban seorang sahabat, beliau terkadang tertawa sampai gigi seri beliau itu terlihat Bapak Ibu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, hadis ini menganjurkan kita Bapak Ibu, kalau sholat ataupun berada atau menuju ke majelis ilmu atau ibadah yang lainnya, jangan tergesa-gesa, santai saja. Namun terkadang kalau kita udah komatnya Bapak Ibu, kita terburu-buru. Saya juga pernah Bapak Ibu beberapa kali karena takut ketinggalan, ternyata kita buru-buru. Padahal sunnahnya mah santai aja Bapak Ibu, jalan santai dan kita akan tetap mendapatkan pahala jamaah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sholat, datang ke masjid, atau pergi ke masjid, atau pergi ke majelis ilmu, atau pergi ke ibadah-ibadah yang lain, tempat-tempat ibadah yang lain, sholat misalnya Bapak Ibu ya, maka kita dianjurkan untuk berjalan dengan tenang, tidak usah terburu-buru. Nah itu betul Bapak, yang saya jelaskan tadi sama redaksinya. Rasulullah saja melarangnya para penuntut ilmu dengan tergesa-gesa, kan sampai-sampai para penuntut ilmu itu menghardik hewan tunggangan mereka dengan keras. Supaya apa? Supaya mereka cepat.